Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Seperti biasa, di awal video aku mau masak-masak dulu karena emang aku tuh masaknya subuh. Jadi otomatis biasanya di awal video itu adalah video masak-masak ya. Semoga teman-teman yang nonton gak bosan. Nah, kali ini aku mau masak yang bikin ketagihan, yaitu ayam woku. Aku udah beberapa kali masak ini, cuman kali ini ayam wokunya aku mau tambahin tahu biar tambah banyak gitu ya isiannya, nggak cuman ayam aja. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian lihat di beberapa video aku, awalnya tuh pasti masak. Mungkin ada yang awalnya nggak masak, itu pun karena mungkin pada saat itu hari libur dan aku keluar rumah gitu ya. Tapi mayoritas kalau misalnya untuk di rumah, pada saat di rumah aku tuh masak. Nah, aku tuh masak selain untuk agar hemat ya, nggak over budget, keuangan keluarga, juga biar nggak bingung makan apa nanti untuk siang dan juga malamnya. Sambil aku masak, ini ya, aku tuh tadi udah goreng ayam, goreng tahu, sekarang aku goreng ayamnya, aku pakein tepung terigu biar nggak muncrat kemana-mana gitu minyak-minyaknya. Terus untuk menu pelengkapnya, di sini aku mau bikin tumis kangkung. Kan enak tuh ya, ayam woku, sayurannya pakai tumis kangkung. Nah, kali ini aku mau berbagi tips ala aku gimana caranya biar bisa semangat masak, rajin masak hampir setiap hari. Ada liburnya, ada kala liburnya, tapi mayoritas kebanyakan masak hampir setiap hari biar semangat, gak mager. Ini adalah beberapa tipsnya ala aku. Nah, ini sebelumnya, ini tadi tuh untuk bumbu ayam wokunya. Itu aku pakai cabai besar yang Tanjung 1, terus juga keriting merah, dan juga cabai rawit. Untuk tingkat kepedasannya bisa sesuai selera ya. Nah, ini untuk aromatiknya aku pakai daun jeruk sama serai yang udah digeprek ya. Kalau untuk bumbu bawangnya itu aku pakai bumbu dasar putih aja sekitar 2 sendok makan. Terus jangan lupa ditambahin kunyit ya. Nah, kembali lagi teman-teman ke tipsnya. Untuk yang tips pertama biar nggak males masak, biar semangat masaknya, yaitu adalah food prep. Food prep itu sangat membantu untuk kita untuk biar budgetnya nggak bobol, juga hemat waktu gitu ya. Karena dengan food prep kita tuh udah ada bahan makanan kan ya di kulkas, jadi otomatis kita tuh mau gak mau harus masak. Kan sayang ya kalau misalnya bahan-bahannya itu basi juga busuk gitu ya. Nah, jadi setiap hari kita dipaksa atau terpaksa untuk masak. Dan juga kalau misalnya dengan food prep itu kita bisa menghemat waktu, karena kalau misalnya kita belanja nih ya tiap hari di tukang sayur misalnya yang lewat, kita tuh harus nyempetin diri buat keluar rumah seenggaknya, terus juga nyempetin buat pilih-pilihnya gitu ya, terus belum lagi kalau misalnya ngantri gitu ya, ngantri untuk bayarnya. Jadi aja ya seenggaknya waktu pagi-pagi untuk masak tuh habis untuk itu. Dan belum tentu kayak aku ini yang masak subuh-subuh, kan tukang sayur belum tentu udah ada gitu. Apalagi aku tinggal di apartemen, jadi harus agak jauh gitu ke tukang sayur. Jadi jalan yang paling terbaik adalah food prep. Nah, ini tuh udah jadi dan aku mau makan. Ini nikmat banget ayam woku, pakai kemanginya 2 ikat ya tadi aku tambahin, dan juga pakai sambal goreng kentang. Aduh ya ampun, pakai kangkung, tumis kangkung. Mohon maaf teman-teman ya. Nah, untuk tips yang kedua biar semangat masak itu adalah masak sehari sekali, untuk sarapan, untuk makan siang, dan untuk makan malam. Untungnya
aku dan suamiku tuh bukan tipe yang harus makan fresh gitu ya, yang baru dimasak itu langsung makan gitu, nggak harus kayak gitu. Sebenarnya sih lebih enak kayak gitu ya, baru masak gitu, fresh from the oven. Lebih enak sih sebenarnya kayak gitu. Cuman karena kondisinya kita punya anak kecil juga, ya kalau misalnya masak misalnya 3 kali sehari gitu masaknya, atau 2 kali sehari, itu kan otomatis juga cucian pancinya juga kan double ya. Jadi jalan keluarnya yaitu masak sehari sekali, yang masaknya ya agak banyak biar bisa 3 kali makan gitu teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman yang nggak bisa nih, misalnya masak yang disorein atau udah dingin gitu makanannya, ya mungkin bisa diakalin dengan masak yang mungkin masak satu menu gitu mungkin ya, atau yang nggak terlalu ribet lah ya gitu. Aku juga sebenarnya masaknya nggak ribet-ribet sih, jadi apa namanya, yang penting sesuai selera gitu ya teman-teman. Nah ini aku lagi beresin dapur, terus juga cuci piring tadi ya. Kalau misalnya kayak tadi ya, kalau misalnya kita masaknya double, misalnya sehari 2 kali atau 3 kali, otomatis dapur pun kotornya sesering itu ya teman-teman. Jadi ya aku mengusahakan untuk sekali aja dalam sehari masaknya. Nah untuk tips yang berikutnya biar semangat masak, mengatur waktunya gimana walaupun masih ada anak kecil, kita punya anak kecil dan pekerjaan lainnya menumpuk, adalah bantuan dari orang rumah, entah itu misalnya suami atau anak kita yang misalnya udah bisa bantuin gitu ya. Nah karena di sini aku di rumah cuman bertiga, jadi aku minta tolong untuk suamiku kalau subuh aku lagi masak, kalau si bocilnya bangun, jadi suami aku yang ngomong, jadi aku bisa masak sampai selesai. Itu penting banget biar kita bisa fokus masaknya. Dan juga kan kalau misalnya masak berhubungan dengan alat-alat yang tajam gitu ya, terus juga berhubungan dengan api panas gitu kan, nggak mungkin kalau misalnya, mungkin aja sih kita sambil ngomong anak, cuman itu sangat beresiko ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang bisa ngomong, ya udah kita lebih baik minta tolong aja. Tips berikutnya dari aku itu adalah membereskan dapur saat malam hari sebelumnya. Nah ini tuh penting banget buat aku. Kalau misalnya dapur, misalnya kan ini aku kan masak tuh setiap subuh teman-teman. Nah malam sebelumnya itu dapur tuh berantakan, cucian piring masih banyak, terus juga kompornya masih berminyak gitu ya. Itu tuh besoknya mau masak pun jadi males banget, karena kan kita harus beresin dapur dulu, harus cuci piring dulu. Alhasil waktunya udah habis sama bebenah dapur dulu. Karena apalagi untuk yang punya dapur sempit kayak aku, itu kan kalau misalnya banyak cucian, juga masih banyak apa ya, pen-pen yang ada di atas kompor, katel-katel yang di atas kompor, itu kan otomatis sempit banget. Jadi kita harus beresin dulu biar leluasa masaknya. Nah itu pasti makan waktu, dan akhirnya waktunya habis untuk beberes. Alhasil kita nggak jadi masak gitu deh. Nah ini aku mau tunjukin dulu sama temen-temen, tadi bagian dapur udah rapi, tapi bagian tengah rumah ini berantakan banget sama mainannya si bocil tuh ya. Ada apa, pulpen juga ada karton, semua mainannya dia keluarin. Berantakan banget ya teman-teman. Dan ini cuaca di daerah aku itu tuh alhamdulillah pagi hari ini tuh cerah, ada mataharinya tuh enak gitu ya. Bukan yang terik banget tapi menghangatkan, syahdu lah ya pagi ini.
Terus ini tuh aku udah mulai beresin. Kalau misalnya kalian salfok ngeliat anak aku itu kenapa, itu tuh dia tuh lagi mules, jadi lagi pup kayaknya tuh dia tuh ya. Jadi ya nggak apa-apa deh ya, sambil nungguin dia mules-mules aku sambil beberes aja biar waktunya terpakai dengan baik gitu. Yang namanya ibu-ibu pasti pada tahu waktu itu sangat berharga ya, bahkan di satu waktu bisa mengerjakan 2 bahkan lebih ya pekerjaan gitu, multitasking banget. Nah tadi tuh aku tuh cebokin anak aku dulu karena dia ternyata beneran pup gitu. Nah untuk tips yang terakhir ala aku itu adalah menurunkan ekspektasi. Menurunkan ekspektasi di sini maksudnya adalah kalau misalnya kita punya ekspektasi setiap hari masak, terus juga rumah rapih setiap waktu, juga semua pekerjaan beres, sedangkan itu kan pekerjaan banyak banget dan muter terus, selalu ada, apalagi kayak misalnya cucian piring sehari bisa berapa kali nyucinya. Terus juga apalagi kita masih punya anak kecil yang lagi aktif-aktifnya, misalnya kayak misalnya anak aku lagi pengen makan sendiri, itu kan sehari aja makan 3 kali plus snack gitu ya atau buah, jadi 4 kali. Pasti berantakan banget rumah karena makanan, belum lagi mainannya yang berantakan. Kalau kita punya ekspektasi yang tinggi, rumah selalu rapih, pekerjaan semua beres, terus masak setiap hari gitu ya, itu bakal bikin kita tuh stres sendiri, dan kalau misalnya nggak tercapai itu semua, kita bisa uring-uringan sendiri. Makanya kita harus menurunkan ekspektasi, memaklumi diri kita sendiri atas keterbatasan yang kita miliki, keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, kesabaran gitu ya teman-teman. Nah itu harus kita maklumi dulu, biar apa? Biar kita tetap bahagia, tetap happy, juga bisa memancarkan hal positif bagi anak-anak kita, bagi suami gitu ya. Kita juga jadi nggak gampang sakit gitu teman-teman ya. Makanya sebisa mungkin kita bereskan rumah, sebisa mungkin kita masak setiap hari, dengan tips-tips yang aku kasih sebelumnya itu. Pekerjaan rumah juga kita bereskan sebisa kita. Kalau misalnya kita capek atau kita jenuh, ya udah sih kalau menurut aku kita rehat dulu sejenak gitu. Kalau misalnya saat weekend ada suami, anak-anak, kita tuh jangan mikirin rumah berantakan nih, harus beres-beres setiap hari, sampai kita nggak ada waktu buat me time, bahkan waktu untuk buat suami, waktu untuk anak. Jadi ya sewajarnya aja kita maklumi agar kita tetap waras ya teman-teman. Nah ini tuh aku tuh beres-beres tuh ya teman-teman, beres-beres itu ya sebisa aku. Kalau misalnya berantakan lagi ya udah gitu, kita ikhlas. Dari tips ala aku mungkin itu aja. Alhamdulillah sih dengan menjalankan cara-cara itu, untuk di aku sangat bekerja dan bikin aku semangat untuk masak hampir setiap hari. Aku tuh masak hampir setiap hari, Senin sampai Jumat. Sabtu sama Minggu biasanya aku nggak masak, tapi terkadang sih masak juga kalau misalnya lagi pengen masak. Nah teman-teman, semoga tips ala aku ini berguna untuk kalian. Semoga kalian jadi lebih semangat masaknya, agar kita juga bisa berhemat, budget keuangan keluarga juga aman, dan juga lebih menghemat waktu dan menghemat tenaga. Ya teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Semoga sedikit banyaknya video aku ini ada manfaatnya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa bantu aku untuk subscribe, like, share, dan komen video ini biar aku tetap semangat dan juga konsisten bikin videonya. Terima kasih ya yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.